Tes 1, 2 tes. Oke. Shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera buat kita semua. Untuk saudara-saudara terkasih yang ada di rumah, apa mendengarkan suara saya dengan jelas? Boleh memberikan jempol atau melambaikan tangannya? Oke, terima kasih. Dan terima kasih juga atas waktu dan kesempatan Bapak Brian, hambanya yang datang ke Pisangan Baru. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Pada saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Dia, kita akan menyembah Dia. Raja di atas segala raja. Itulah Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kasih Kristus, saudara-saudara yang terkasih yang ada di gereja, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita.
Yesusku, Tuhanku yang mulia. Sungguh ku bangga memilikimu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas hari-hari yang Kau berikan pada kami Bapa, atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih-lebih pada hari ini Bapa, kami dapat memuji-Mu, kami dapat menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu yang agung ini Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Ku sembah Kau Tuhan, karena Dia memang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih karunia berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan pada hari ini Bapa. Kami dapat memuji-Mu dan menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami datang dengan segala masalah kami Tuhan. Dan kami datang dengan segala kerinduan hati kami Bapa. Pada saat ini Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, pujian dan penyembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang ada di rumahnya masing-masing Bapa, biarlah kiranya Tuhan Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan, dan kami imani Bapa, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang, tempat, dan waktu Bapa. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, acara kami, ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kiranya Bapa, semua yang kami lakukan, semua yang kami berikan dalam pelayanan kami, dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami hancurkan Tuhan
segala tipu daya muslihat, penguasa kegelapan pada hari ini Bapa. Dan jangan biarkan mereka mengambil bagian di dalamnya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan dan kami tengking dalam nama anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Dan Tuhan Yesus pada saat ini untuk anak-anak-Mu yang dalam perjalanan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menuju ke gereja Bapa, biarlah kiranya Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka. Dan untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Agar minggu depan Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini Bapa untuk memuji-Mu, memuliakan dan menyembah-Mu Bapa. Dalam berkat nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap semangat? Amin. Haleluya. Mari kita puji Dia hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. kasih Kristus yang ada di gereja, saya persilakan untuk duduk. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Haleluya Bapak, haleluya. Sebelum mendengarkan sebagian firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan, berfirman saat ku sujud menyembahmu Bapa, ku sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat persilakan untuk hambanya yang melayani. Hidup kami Tuhan, kami siapkan, ku siapkan hatiku Tuhan, dan kami sungguh lagi dengan lembutkan akan firman-Mu, oh firman-Mu Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah. Tiada berubah. Terima kasih Tuhan. Dahulu sampai saat ini, dahulu sekarang, yes, selama-lamanya, tiada berubah. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menolong kami, menolong hidupku. Kami siapkan, ku siapkan hatiku Tuhan, dan disebut lagi sama-sama dengan satu suara, oh firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Tiada berubah. Terima kasih Tuhan. Dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku.
siap, hati kami siap Tuhan. Oh, ku siapkan hatiku Tuhan, dekati. Disuruh lagi dengan satu suara, kami siap. Oh, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk mengasihimu. Berikan kemuliaan yang meriah buat Raja kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu hidup dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami gak bisa berjauh dari firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh duduk diam, sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Kami percaya dalam setiap penyembahan ada sukacita yang baru yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Oleh karena itu kalau hari ini kami mau duduk diam dengan firman Tuhan, biar firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi pelita dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Sehingga Tuhan kami tahu Tuhan siapa Raja yang kami sembah dan ada dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan yang berbicara maupun yang mendengar. Kami percaya Tuhan kami punya urapan yang sama daripada Tuhan, sehingga kami pulang tidak lagi sama seperti kami datang, tapi kami pulang menerima sesuatu yang baru, pewahyuan yang baru, karena Engkaulah Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi yang meriah buat Raja kita. Haleluya. Shalom. Apa kabar hari ini? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Ibu Gembala, buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, semua teman-teman yang hari ini hadir. Begitu juga yang ada di Zoom. Saya bersyukur, berterima kasih bisa ketemu dengan jemaat di GBI Pisangan. Luar biasa banget, Pisangan Baru. Luar biasa karena saya bukan pertama kali, saya pernah ke sini. Karena Ezra, teman saya juga, adik saya, teman pelayanan juga dalam jaringan di Pahat, di Persekutuan Anak-anak Hamba Tuhan. Nah, perkenalkan nama saya Brian, pendeta Pratama. Kalau dulu namanya pendeta pembantu, sekarang berubah nama jadi pendeta Pratama, Brian Hadi Projo. Saya seorang anak hamba Tuhan, anak gembala, dan saya juga mempunyai mantu hamba Tuhan juga, Bapak Ibu ya. Jadi dari kecil saya selalu bilang, kenapa sih jadi anak hamba Tuhan? Tahu-tahu gedenya jadi hamba Tuhan. Tidak ada yang pernah tahu, dan saya tidak pernah menyangka bahwa saya juga menikahi anak hamba Tuhan. Ya, jadi saya datang bersama dengan istri saya yang saya sangat cintai, mantan pacar saya, dan puji Tuhan istri saya satu ya, tidak usah banyak-banyak ya. Dan anak saya baru satu ya. Kalau anak boleh banyak-banyak, betul ya? Namanya Jemima Eliazora, istri saya namanya Jessica Purnama Putri, anak juga dari seorang gembala di Jakarta Timur. Dan hari ini kami bersama-sama datang melayani Tuhan dari pagi sampai sore, Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya juga sekarang membantu pekerjaan pelayanan di gereja papi saya di Kampung Melayu, saya juga membantu pekerjaan pelayanan di gereja papi mertua saya di Pondokopi ya. Puji Tuhan, saya senang banget pelayanan dari dulu, dari kecil. Mungkin yang sering kedengeran Otnil karena adik saya Otnil lebih aktif di jaringan ya. Karena saya lebih enak di belakang layar, jadi udahlah lakuin aja apa yang bisa saya lakuin. Dan dari kecil, dari jam 5 pagi, jam 4 pagi saya sudah bangun, sudah mandi, prepare, dan tidak pernah absen hari Minggu. Hari Sabtu juga sama, kalau ada doa subuh ya berdoa. Subuh datang ke gereja berdoa. Dari pagi tidak pernah absen. Sampai saya kecil saya mikir, Tuhan kayaknya ini banget ya, masa kecil saya direnggut gitu. Karena sekolah minggu, setiap sekolah minggu jam 9 pagi, betul ya, biasanya jam sekolah minggu jam 9 pagi, tapi saya jam 5 saya udah harus ada di gereja bersama keluarga saya. Jadi kalau misal sekolah minggu, teman-teman saya datang dulu selalu cerita, wih Dragon Ball bagus banget nih hari ini ceritanya nih ya. Doraemon bagus banget nih hari ini. Saya tidak pernah nonton itu, tapi puji Tuhan saya baca komik dan saya senang baca orangnya. Nah, jadi saya baca, sekarang udah canggih ya, udah ada e-book segala macam, baca dari handphone gitu. Dan
tidak pernah ketinggalan cerita-cerita tentang kartun. Kenapa? Karena walaupun teman saya nonton, saya baca komiknya. Jadi dari kecil selalu ada di gereja. Sampai saat ini anak saya dididik sama seperti saya gitu ya. Dari pagi sudah bangun, kalau setiap hari juga saat teduh bangun sama-sama. Padahal anak kecil katanya kan tidurnya harus cukup gitu ya. Tapi enggak, saat teduh bangun juga gitu ya. Dari kecil sama. Jadi kalau misalnya dari kecil orang tuanya dididik sebagai hamba Tuhan, di keluarga hamba Tuhan, anaknya pun, cucunya pun sama ternyata ya. Jadi like father, like daughter ya. Jadi puji Tuhan kami melayani, itu perkenalan saya secara singkat, kami melayani di gereja papi saya dan gereja papi mertua saya. Nah hari ini tema gereja kita tentang integritas, tentang tentang integritas. Nah integritas diambil dari bahasa Latin yang artinya integer. Secara harafiah artinya adalah sebuah keutuhan. Wow, sebuah keutuhan. Diumpamakan seperti bilangan yang bulat tanpa mengandung pecahan. Kalau secara bahasa Latinnya bilang seperti itu. Secara bulat tidak mengandung pecahan. Kalau pecahan berarti ada koma ya. Kalau misalnya integritas atau integer artinya secara harafiah adalah sebuah keutuhan. Bulat sifatnya absolut mutlak. Jadi kalau misalnya bulat ya satu ya satu. Kalau dua dua. Tiga. Tidak ada tuh namanya 1/2. Tidak ada namanya 1/3/4. 1/4. Nggak ada. Tapi bulat, utuh. Secara bahasa aslinya. Nah, memiliki integritas berarti melakukan apa yang benar dengan cara yang benar pula. Itu integritas. Dengan cara yang benar, melakukan yang benar, tapi dengan cara yang benar. Banyak orang melakukan hal yang benar, tapi caranya nggak benar. Betul ya? Di belakang layar, behind the skin-nya nggak benar. Padahal sebetulnya secara integritas harusnya kita melakukan apa yang benar, tapi caranya juga harus benar. Nah, integritas juga ciri kepribadian yang dikagumi oleh banyak orang. Siapa orang-orang yang nggak senang sama orang yang berintegritas? Nggak ada, Bapak Ibu. Orang pasti senang dengan orang yang berintegritas. Karena orang berintegritas, omongannya bisa dipegang. Jadi orang-orang yang berintegritas, omongannya bisa dipegang. Orang selalu senang sama orang-orang yang berintegritas. Kita datang setiap hari Minggu nggak absen. Hari Minggu ibadah di gereja. Ataupun kalau misalnya nggak bisa via Zoom, gereja puji Tuhan menyediakan sarana Zoom multimedia yang menurut saya oke banget. Jangan sampai absen. Kalau di gereja nggak bisa hadir karena sakit, masih bisa Zoom. Betul ya? Masih bisa Zoom, jangan absen. Itu adalah ciri orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas, jangankan Tuhan, gembalanya aja senang. Betul ya? Kalau gembalanya senang, diperhatikan hidupnya. Pasti. Karena gembala pasti memperhatikan hidup domba-dombanya. Begitu juga Tuhan. Tuhan senang gak kalau misalnya kita berintegritas? Pastinya senang banget. Pasti Tuhan memperhatikan hidup orang-orang yang berintegritas. Integritas merupakan bagian dari reputasi seseorang. Reputasi loh dibilang. Reputasi seseorang dinilai baik kalau kita berintegritas. Ini keren banget. Integritas itu keren banget di dalam hidup kita. Kalau integritasnya tinggi, maka nama orang tersebut juga bagus di mata orang lain. Seperti yang tadi sudah kita dengar ya, bahwa kalau integritasnya tinggi, reputasinya jadi tinggi. Namanya juga jadi bagus di hadapan orang lain. Keren banget. Orang yang berintegritas mempunyai moral kompas yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan. Wow, keren ya. Saya cari di Google, ternyata integritas itu keren-keren artinya. Orang yang berintegritas mempunyai moral kompas yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan. Jadi integritas merupakan bagian dari karakter moral etika. Moral etika, sifatnya nggak kelihatan tapi bisa dilihat oleh orang lain. Ya, kalau kelihatan itu penampilan doang. Kita datang ke gereja pasti rapi ya, ganteng, cantik, benar ya. Ada yang ke gereja nggak mandi atau nggak dandan gitu? Saya rasa nggak mungkin ya. Pasti kita ke gereja mempersiapkan yang terbaik. Saya selalu bilang, terutama saya sering banget juga ngomong di anak-anak youth. Kadang-kadang anak youth itu terlalu free ya.
Betul ya? Ah, udahlah kok kaos belel juga nggak apa-apa lah, kan Tuhan melihat hati gitu ya. Kadang-kadang disalahartikan, tapi kalau kita datang, kenapa kita nggak mempersiapkan dengan baik? Secara penampilan, secara hati kita, punya hati yang haus. Itu ciri-ciri orang yang berintegritas, memberikan yang terbaik buat orang yang kita jumpai. Ya, ibaratnya seperti bangunan, dasarnya adalah integritas. Itu integritas. Fondasinya itu integritas. Bangunan bisa terlihat tinggi, besar, kuat. Itu dasarnya punya fondasi yang kokoh. Nah, kita nggak akan bisa jadi bangunan yang kuat. Kita nggak akan jadi bangunan yang besar kalau integritas kita tidak ada dalam hidup kita. Jadi bangunan itu diumpamakan seperti kesuksesan dalam hidup kita. Sukses dalam pekerjaan, sukses dalam usaha, sukses dalam melayani, sukses dalam keluarga, sukses dalam sekolah, dalam kuliah, menghasilkan sesuatu yang bernilai, itu integritas. Kesuksesannya dilihat seperti bangunan yang tinggi dan besar, itu integritas. Keren banget. Jadi bangunan yang besar diumpamakan seperti pencapaian seseorang yang dihormati. Kalau bangunannya besar, berarti mata orang melihat, wow keren banget ya bangunan. Bisa besar begini. Pasti dalamnya juga bagus, nggak mungkin dalamnya jelek. Nggak mungkin fondasinya biasa aja, nggak dalam. Karena semakin tinggi bangunan, semakin dalam fondasinya. Semakin kita sukses, semakin kita punya nama baik, semakin dalam integritas kita. Semakin setia dan komitmen di dalam kehidupan kita. Nah, seorang bisnismen bernama Joseph B. Wirthlin dari Amerika Serikat bilang seperti ini, integritas selalu melakukan apa yang benar dan baik apapun konsekuensinya secara langsung. Apapun konsekuensinya secara langsung. Jadi membangun integritas itu sama sekali tidak pernah mudah dan tidak pernah selesai di dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita ngerasa, kan kita udah berintegritas, datang tiap minggu ke gereja, nggak pernah absen, ya udah gini-gini aja udah. Tapi integritas tidak pernah berhenti sampai kita mati. Harus selalu ada di dalam hidup kita. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah puas kalau kita bisa berintegritas dalam satu hal. Tapi kita harus berintegritas dalam banyak hal. Harus. Selama kita hidup, kita perlu terus-menerus membangunnya. Harus terus-menerus membangunnya. Dan harus mempunyai komitmen yang tinggi dan konsistensi untuk membangun sebuah integritas di dalam hidup kita. Nah, saya diberkati banget. Tema juga di gereja mertua saya, GBI Kairos. Bulan ini tentang komitmen dan konsistensi berhubungan tentang integritas. Komitmen dan konsistensi. Gimana kita membangun hidup yang berkomitmen dan gimana kita membangun konsisten dari apa yang sudah kita bangun, itu perlu dibangun. Nah, kita akan buka dalam Matius 5 ayat 37. Firman Tuhan bilang seperti ini, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Integritas juga memiliki kekuatan dan bobot dalam perkataan seseorang. Ini integritas. Integritas selalu mempunyai bobot dan kekuatan dalam perkataan seseorang. Orang yang mempunyai integritas, perkataannya bisa dipegang. Seperti yang tadi kita sudah dengar. Yang sudah saya sampaikan. Perkataannya bisa dipegang. Karena perkataan yang konsisten, meskipun dalam keadaan yang sangat tertekan sekalipun, dia tetap berintegritas. Jadi masalah tuh ada gak sih dalam hidup kita? Pasti ada. Selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih bernafas, masalah selalu ada. Jadi jangan lari dari masalah. Tapi kalau orang yang berintegritas dalam sebuah tekanan, dalam setiap badai, cobaan, dia tetap berintegritas. Tidak meninggalkan Tuhan. Banyak orang punya masalah, akhirnya pakai kekuatan sendiri. Makanya nggak heran kenapa sekarang banyak orang akhirnya ya udahlah. Jadi orang Kristen yang punya iman datang ke gereja cuma Natal dan Paskah doang.
Ya, kenapa? Karena integritasnya nggak ada. Karena kenapa? Karena masalah, ketika ada masalah, akhirnya pakai kekuatan sendiri. Kayaknya ini hari Minggu ada appointment nih, janjian sama rekan bisnis. Kan jarang-jarang, nggak tiap minggu. Udahlah, gereja mah gampang lah, kan tiap minggu gereja. Benar ya? Integritasnya turun. Kenapa? Karena lebih mentingin bisnisnya. Aduh, bisnisnya lagi sepi nih, berarti kita harus terus rajin. Wah, kan? Perkataan yang positif mulai dibangun padahal sebenarnya disalahartikan gitu ya. Harus terus kerja keras nih. Oke, kita buka toko hari Minggu, walaupun hari Minggu kadang-kadang libur. Lagi sepi, Bu Gembala, Pak Gembala, lagi sepi toko saya. Jadi ngertiin dulu ya. Kalau enggak nih bulan ini nggak bisa bayar kontrakan nih, gitu ya. Nggak bisa bayar anak sekolah. Hari Minggu udah buka toko akhirnya, gitu. Integritasnya digoyahkan cuman gara-gara ada masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Nah itu tidak menunjukkan orang yang berintegritas. Kenapa? Karena perkataannya, komitmennya, konsistennya tidak bisa dipegang. Jadi berintegritas susah apa gampang? Susah apa gampang? Gampang sebenarnya. Kalau kita memprioritaskan apa yang kita komitmenkan dalam hidup kita. Nah, orang munafik sebaliknya adalah orang yang tidak murni, tidak berintegritas. Orang munafik tidak berintegritas, tidak murni, punya standar ganda. Wah, ini punya standar ganda, tidak utuh. Standar ganda artinya apa? Kalau misalnya ya udah, saya mau komitmen tiap minggu datang gereja, ini contoh paling gampang. Tapi kalau ada masalah dikit, ya udahlah, gereja juga ngerti lah, gembala juga ngerti lah, Tuhan juga jauh lebih ngerti kok. Karena kan firman Tuhan bilang, kalau kita nggak rajin kerja, kita nggak diberkati, nggak bisa makan. Wow, pakai firman Tuhan gitu ya. Padahal udah komitmen hari Minggu, mau rajin datang gereja, nggak pernah absen. Itu standar ganda, ya. Tidak utuh. Orang yang di luarnya kelihatan baik, tapi ternyata di dalamnya kotor. Itu orang munafik. Di luarnya kelihatan baik, tapi ternyata di dalamnya kotor. Punya nilai yang baik, padahal di dalamnya penuh tulang belulang. Firman Tuhan bilang seperti itu. Nilainya baik mungkin kelihatannya, tapi ternyata dalamnya tidak murni, kotor. Itu orang munafik. Penuh dengan tipu muslihat, bahkan yang jahat ada di dalamnya. Wah, ngeri ya. Makanya Yesus katakan dalam Matius 23 ayat 23 sampai 24. Matius 23 ayat 23 sampai 24. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan dari selisih ada manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ayat 24, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang ada di dalamnya kamu telan. Ini orang munafik, ya. Orang munafik seperti ini. Cepat ngelihat kesalahan orang. Bahkan kesalahan diri sendirinya aja kadang-kadang nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya orang salah, lebih cepat bereaksi, berespon. Alertnya lebih bunyi kalau orang lain salah. Dibanding alertnya kalau dirinya salah, alertnya mati. Error nih alarm saya, alertnya error gitu. Tapi kalau orang lain salah, alarmnya bunyi tuh lihat tuh, gitu ya. Seringkali nyinyir ya, seringkali kita pemikiran kita, hati kita jadi nggak murni. Ini orang munafik nih, tidak berintegritas. Ayat 25 sampai 28-nya bilang seperti ini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ayat 26, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita kan sering ya minum pakai gelas gitu ya. Saya sekarang lagi tinggal di rumah mertua saya. Kenapa? Karena saya dan istri saya bekerja. Saya kerja di Narogong, istri saya kerja di Sudirman.
Karena kita punya anak kecil dan kita lebih percaya keluarga yang jaga ya. Jadi kita tinggal di rumah mertua. Tadinya kalau mami saya masih hidup, dekat rumah saya di Jatiasi, Kodau. Rumah papi mami saya di Pondok Gede, deket itu. Tadinya kalau misalnya mami saya masih ada, mami saya tuh mau tuh merawat cucunya gitu ya waktu masih di kandungan. Tapi mami saya sudah dipanggil Tuhan, akhirnya mami mertua saya yang merawat. Jadinya kita tinggal sementara di sana. Tapi saya seringkali pulang ke rumah setiap seminggu sekali. Seminggu sekali bersihin rumah gitu. Istri saya masih tetap di Cempaka Baru, di rumah papi maminya. Sekali saya pulang. Kalau misalnya ada ibadah kategorial di gereja, misalnya kaum bapak gitu ya di GB Kairos hari Kamis, malamnya saya pulang ke rumah, bersihin rumah supaya rumahnya tetap bersih gitu ya, nggak ditinggalin, harus tetap bersih. Nah, kadang-kadang saya punya gelas juga, karena memang saya jarang pakai gelas, pakai tumbler. Kadang-kadang waktu itu saya malas ngambil tumbler di mobil. Jadi saya ngambil gelas. Pas saya ngambil gelas, karena gelasnya nggak pernah dipakai, dalamnya pasti kotor ya. Dari luarnya kelihatan kotor tuh, gagangnya kotor gitu. Jadi otomatis saya harus cuci bersih dulu. Di wastafel, pakai sabun segala macam, baru saya ambil air di dispenser, baru saya minum. Nah nggak mungkin saya bersihkan luarnya doang, padahal di dalamnya pasti lebih banyak debunya, betul ya? Di dalamnya di dalam wadahnya pasti banyak debunya. Nggak mungkin saya bersihkan bagian luar. Oh ini dari luar udah kelihatan bersih, oke bisa diminum. Nggak mungkin, perut saya sakit. Dampaknya kalau yang dari dalam kotor sebetulnya, kalau orang-orang munafik dalamnya kotor, dampaknya jauh lebih besar daripada apa yang cuma kelihatan di luar. Benar nggak? Ketika kita minum penuh kotoran di dalam gelas itu, kita sudah bersihkan luarnya, tapi dalamnya nggak dibersihin, penyakit dalam tubuh kita membuat badan kita jadinya nggak enak, jadi sakit. Makanya oleh sebab itu perlu dibersihkan. Nah orang-orang munafik seperti ini. Makanya Yesus mengatakan bahwa orang munafik berbeda, tampak di luar baik, ternyata tampak di dalam tidak baik. Kemunafikannya membunuh mereka sendiri. Orang-orang munafik seperti ini tidak berintegritas, tidak punya sebuah nilai standar yang kuat di dalam kehidupannya. Tidak pernah bertobat karena selalu mengkoreksi orang lain. Tapi dirinya sendiri tidak pernah dikoreksi, tidak pernah evaluasi di dalam kehidupannya. Ini orang-orang munafik. Sedangkan orang yang berintegritas, orang yang selalu memegang nilai dan prinsip hidup yang selalu konsisten setiap hari. Ini orang berintegritas. Makanya saya bersyukur kalau gereja ini punya tema yang kuat. Artinya ini sebuah dasar, saya senang hal-hal yang dasar. Karena hal-hal yang dasar menentukan ketinggian kita. Hal-hal yang dasar membangun hidup kita. Saya senang dengan kata integritas, saya senang dengan kata komitmen, konsisten, hormat aja saya senang. Firman Tuhan tuh di dalam firman Tuhan nih, kata hormat banyak banget Tuhan ajarin sebetulnya. Keren banget. Dari kata yang simple ternyata dengan kata hormat sebenarnya menentukan wilayah kita. Tuhan janjikan kekuasaan kita cuman gara-gara hormat. Daud menghormati Saul itu bukan main-main loh. Berapa kali mau dibunuh Saul, tapi dia hormat karena dia tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Artinya kekuasaan jauh lebih besar Tuhan berikan dalam hidup Daud. Bukan berarti Daud tanpa salah, tapi karena dia menghormati orang yang mungkin tidak menyayangi dia, tapi berkatnya luar biasa. Sama seperti orang berintegritas, punya dasar hal-hal yang simple, hal yang mungkin seringkali kita lupain. Karena mungkin seringkali kita melihat apa yang kelihatannya besar aja, seringkali kita melihat apa yang kelihatannya mungkin baik aja buat kita. Tapi nilainya tidak ada dalam kehidupan kita. Punya prinsip, orang yang berintegritas punya prinsip. Kalau prinsip artinya sesuatu yang kuat, yang gak bisa kita tinggalin atau gak bisa kita ubah dalam hidup kita. Prinsip. Bagi saya, ke gereja itu prinsip. Itu bagi saya. Kalau saya belum terkapar banget, gak bisa bangun dari tempat tidur, saya masih ke gereja. Saya bersyukur saya punya istri juga sama. Kalau gak sampai sakit banget gak bisa bangun, tetap harus ke gereja. Karena kita berdua dididik dari kecil seperti itu. Gitu. Itu prinsip bagi saya. Menjadikan sebuah integritas yang dihidupi dalam hidup saya dan keluarga saya.
prinsip. Bagi saya, ngerokok itu prinsip, tidak ngerokok prinsip, sorry. Kalau ngerokok nanti wah pendetanya ngerokok nih ya, prinsip dalam hidupnya gitu ya. Enggak, bagi saya tidak ngerokok itu prinsip. Kenapa? Karena saya melihat tidak perlu dikasih tahu oleh orang tua saya. Dari kecil saya melihat, papi saya tidak ngerokok. Kenapa anaknya harus ngerokok? Kalau papinya itu kan selalu kan kita ngelihat dari orang tua kita. Kalau papinya nggak ngerokok ya udah anaknya nggak mungkin berani nyentuh-nyentuh rokok. Walaupun dari kecil SMP pergaulan saya udah buruk, teman-teman saya udah kriminal semua gitu ya. SMA lebih parah lagi, kuliah lebih parah lagi. Tapi untuk hal yang prinsip saya tidak lakukan. Rokok, teman-teman saya semua ngerokok. Tapi saya tidak ngerokok. Itu prinsip bagi saya. Jadi walaupun sekelilingnya hidup, tapi kalau kita prinsip sama hal-hal yang ada di dalam kita, integritas kita, kita tidak akan pernah melakukannya. Amin. Amsal 28 ayat 6 katakan seperti ini. Lebih baik orang yang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Jadi lebih baik kita hidup apa adanya doang. Lebih baik kita hidup secukupnya doang, tapi Tuhan berkati daripada kita kejar apa yang kita mau kejar, capek. Kejar berkat tuh capek gak? Lebih baik kejar berkat atau dikejar berkat? Dikejar berkat. Kadang-kadang kita salah mengutarakan setiap prinsip dalam hidup kita. Kita sibuk cari kekayaan di dunia, sibuk cari uang, sibuk supaya usahanya berkembang sampai akhirnya kita menomorduakan, membuat standar ganda dalam ibadah kita. Seringkali dikompromikan ibadah kita demi kita kejar kekayaan. Padahal firman Tuhan bilang Amsal bahwa lebih baik orang yang miskin tapi bersih kelakuannya. Itu lebih dilihat Tuhan. Daripada kita kaya tapi kita punya standar ganda. Itu lebih bahaya Bapak Ibu. Tuhan gak suka. Inilah orang-orang yang punya integritas, memilih menjadi miskin dan menjaga hidupnya dan nilainya, prinsipnya, demi harus mengorbankan setiap nilai dalam hidupnya. Lebih baik miskin, lebih baik kita ngerasa cukup. Saya nggak pernah ngerasa saya berlebih, tapi saya puji Tuhan dari kecil sampai hari ini saya ngerasa cukup, walaupun nggak mungkin dalam hidup nggak ada badai dalam hidup kita. Saya ngerasa cukup, nggak mungkin dalam hidup nggak ada ketakutan. Sedikit cerita Bapak Ibu, semua kita pasti pernah dikecewakan, betul ya? Semua kita pasti pernah kecewa. Saya pernah kecewa, Bapak Ibu. Saya nggak akan cerita detailnya, cuman saya pernah kecewa ketika saya bekerja. Ketika saya bekerja, saya ngerasa, oh saya dipanggil bukan saya yang melamar, saya dipanggil. Saya bekerja, terus saya lihat, oh punya perusahaannya juga bagus, seorang mungkin hamba Tuhan, diberkati Tuhan, dan lain segala macam. Akhirnya saya iakan, saya bekerja dikasih tanggung jawab, dikasih kesempatan, dikasih sebuah peluang dan lain segala macam. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan mau kasih dalam hidup saya. Dan saya lihat, wah ini juga rekanan juga gitu, saya kenal juga dan saya kenal baik juga dan lain segala macam. Tapi ternyata walaupun kita kenal baik, manusia tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang manusia mengecewakan kita. Bahkan orang-orang di dalam gereja juga bisa sebetulnya mengecewakan kita. Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita kabur sehingga kita kecewa, yang jadi korban siapa? Tuhan. Dan mengorbankan integritas kita. Saya kecewa. Kenapa? Saya difitnah untuk disuruh mengakui apa yang tidak saya lakukan. Saya nggak mau. Disuruh mengakui apa yang saya tidak lakukan. Bahkan katanya kalau misalnya kamu nggak ngaku, kita bawa ke jalur hukum. Silakan, saya sudah tantang dibawa ke jalur hukum. Karena saya tidak melakukan. Saya tidak melakukan. Akhirnya saya keluar karena saya juga ngerasa tidak sejahtera dan sudah tidak sehat. Sudah banyak politiknya dan lain segala macam. Saya keluar, tapi awal saya kecewa. Jujur saya awal kecewa. Tuhan, kenapa sih? Apa yang sudah saya kasih tabur baik di dalam sini, bahkan apa yang saya pegang itu menjadi cabang yang terbaik di antara semua cabang. Tapi kenapa saya diperlakukan seperti ini? Saya rajin gereja, saya mulai hitung-hitungan sama Tuhan.
Saya rajin gereja, perpuluhan tidak pernah telat. Melayani. Dari hari Minggu, dari pagi ketemu malam melayani. Hari Sabtu dari subuh juga ketemu sore melayani. Sampai malam youth segala macam. Kok masih saya diginiin? Kecewa. Sampai akhirnya saya sempat mau break dalam pelayanan. Jujur aja Bapak Ibu. Karena kecewa. Karena kita ngerasa kadang-kadang apa yang Tuhan sudah berkati, kadang-kadang itu sepenuhnya hasil usaha kita. Padahal sepenuhnya hasil pemberian Tuhan. Akhirnya kita kecewa ketika itu sesuatunya diambil daripada hidup kita. Kita menjadi kecewa dan integritas kita jadi hilang dalam hidup kita. Sampai satu titik saya ngerasa bahwa salah saya punya respon seperti ini. Jujur saya sudah menikah dan pada saat itu istri saya sedang hamil. Bayangin ya, masa COVID, terus kita keluar dari pekerjaan ya. Keluar dari pekerjaan, masa COVID nyari kerja susah gak? Susah Bapak Ibu. Mau sepintar apapun, banyak teman saya yang IPK-nya juga hampir 4, nyari kerja susah banget. Nyari kerja susah banget. Di dunia-dunia sekuler, anak-anak hukum, anak-anak psikologi, anak-anak akuntansi, manajemen, nyari kerja susah banget. Di masa COVID, itu masa-masa delta tuh. Masa-masa baru mami saya meninggal pada saat itu. Susah banget, tapi saya harus keluar dari pekerjaan dan ada rasa khawatir akhirnya. Bagaimana ya nanti anak saya lahiran nih. Nanti gimana, tinggal berapa bulan lagi. Gak mungkin istri saya nanggung beban keluarga. Saya ini cowok, wah banyak banget pikiran yang masuk dalam hidup saya. Sehingga akhirnya membuat standar saya goyang di dalam Tuhan. Dan satu titik, karena istri ternyata lebih kuat ya daripada suami ya. Amin. Semua suami katakan amin ya. Saya ngerasa istri saya lebih kuat. Wah, tiap hari ngasih penguatan. Tidak pernah ngejat saya, ngerendahin saya. Ayo kamu pasti bisa. Kamu pasti dapat berkat nanti. Udah rajin aja, udah apply aja, tebar aja, udah CV kemanapun. Kemanapun gak mungkin gak ada yang nyangkut. Wah, itu kan sebuah kata-kata yang membangun ya. Yang tadinya kita aduh susah. Saya udah nyebar berapa ribu CV kali kemana-mana. Sampai job street saya sampai udah gak bisa upload lagi tuh dalam sehari itu. Udah kepenuhan saya sebar ya. Saya kadang-kadang bingung gitu ketika ada panggung, puji Tuhan dapat panggilan gitu ya. Dapat panggilan ternyata di Pekalongan gitu ya. Perusahaan di sana, di Semarang gitu, yang di luar kota saya sampai lupa. Emang saya naruh CV di perusahaan ini, saya sampai lupa saking banyak yang saya tebar CV gitu ya. Tapi hadiah terindah ketika anak saya lahiran. Saya sebetulnya sudah dalam proses, sudah dikabarin kerja diterima pekerjaan dan lain segala macam, sudah ngobrol sama usernya dan lain segala macam, tapi memang belum memutuskan pada saat itu. Pas anak saya lahiran November dan hari itu juga perusahaannya menerima saya dengan gaji yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan saya tidak sangka-sangka, wah waktu itu kan kalau istri itu di perusahaannya kan selama masih ada di dalam kandungan nih anaknya nih, perusahaan masih nanggung kalau perempuan di perusahaan istri saya. Tapi kalau anaknya udah brojol ya, udah keluar, jadi tanggungan suami gitu ya. Kita mikir, waduh nanti kalau misalnya, ada khawatir lagi tuh, nanti kalau misalnya anak kita udah lahir kan perlu imunisasi. Kalau sakit gimana ke dokter? Biaya anak kan sekarang nggak murah gitu ya. Tiap vaksinnya gimana dan lain segala macam. Sedangkan mungkin nanti kita berdua nggak cukup apa segala macam. Saya tidak pernah minta-minta, tiba-tiba atasan saya bilang, anak kamu baru lahir? Iya, baru lahir Pak. Perlu apa? Nggak perlu apa-apa sih Pak, puji Tuhan saya udah masuk kerja sini, jadinya saya nggak nganggur. Oke, kamu pegang payroll gaji semua karyawan, kamu langsung aja, walaupun kamu dalam masa probation 6 bulan, kamu langsung aja, kamu punya plafon medikal buat anak kamu, 2 kali gaji kamu. Itu puji Tuhan banget, kalau bukan karena kita punya nilai dan prinsip yang kita bangun, nggak mungkin terjadi seperti itu. Dan itu sebuah kado yang indah. Maksudnya ternyata benar 1 bulan kita
1 bulan anak saya lahir, vaksin, ke dokter, segala macam imunisasi, bulan kedua. Sebulan biaya anak cuman imunisasi doang 1 juta 2 juta ibu bapak ya. Lumayan juga gitu ya. Lumayan juga. Kan kita kan pasti orang tua mau kasih yang terbaik buat anak kita gitu loh. Gak mungkin kita gak imunisasi gitu ya. Kalau misal anaknya jalannya nanti aneh-aneh kan kita sedih gitu ya. Jadi kita selalu kasih yang terbaik. Sebulan, 2 bulan, apa mahal-mahal banget 2 juta, 1 juta, belum lagi obatnya dan lain segala macam. Luar biasa banget, tapi Tuhan berkati lebih daripada apa yang kita khawatirin. Karena kita berintegritas. Nah, satu hal dalam cerita Yusuf, ini menarik banget. Saya nggak tahu minggu pertama sampai minggu keempat sudah bahas ini apa belum. Tapi bagi saya, cerita Yusuf adalah menggambarkan sebuah integritas yang sangat keren banget dalam hidup saya. Kita buka dalam Kejadian 39 ayat 6 sampai 10. Kejadian 39 ayat 6 sampai 10. Firman Tuhan bilang seperti ini. Oke. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada kuasaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Wah, ini keren banget. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Stop dulu sampai di situ. Ini sebuah integritas yang Yusuf bangun di dalam kehidupannya. Keren banget. Jelas bahwa dalam cerita ini kepercayaannya Potifar sudah mempercayakan segala sesuatunya kepada siapa? Kepada Yusuf. Bahkan Yusuf bilang, tidak, kuasanya Potifar tidak lebih besar daripada Yusuf. Karena Yusuf dipercaya untuk menghandle semua hal yang ada di rumahnya. Tapi satu hal tadi yang keren banget yang kita lihat dalam integritas Yusuf. Ketika istrinya, istri Potifar menggoda dia dengan birahi, ya, dia bilang, cuman engkau yang tidak menjadi milikku. Karena engkau istri tuanku. Cowok kalau siapa cowok, kucing juga kalau dikasih ikan juga nggak bakal nolak gitu ya. Cowok kadang-kadang integritas itu gampang goyah, apalagi soal wanita. Makanya cowok-cowok tuh harus kuat di dalam Tuhan supaya kita kuat, nggak gampang goyah. Siapa yang nggak senang digoda? Jangankan itu deh. Kadang-kadang juga kita banyak temuin, banyak banget. Ada juga dulu ada rohani saya cerita, Kak, kayaknya nih tamborin ini suka sama gue deh gitu ya. Kadang-kadang kan kepedean gitu. Ini tamborin ini kayaknya saya suka sama gue nih. Suka nanya-nanya kabar, suka apa curhat dan lain segala macam. Padahal cowok ini, pelayan ini padahal punya pacar juga, orang gereja itu guru sekolah minggu juga gitu ya. Tapi seneng diperhatiin gitu lah, seneng untuk di-caringin sama orang lain. Padahal belum tentu orang itu suka. Tapi pede, cowok aja jangankan digoda, cuman di-caringin doang, ditanya kabar aja, bisa kepedean. Apalagi digoda, betul ya? Makanya cowok-cowok jangan kepedean ya. Kalau digoda jadinya kuat gitu ya. Jadinya kuat dan tetap punya nilai prinsip. Nah Yusuf keren banget. Dia berintegritas dan punya nilai yang dipegang dalam prinsip hidupnya. Dia tidak berani untuk menyentuh istri Potifar. Nilainya sangat tinggi. Prinsipnya sangat tinggi. Ayat 11 bilang seperti ini. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar.
Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilahnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihatlah bahwa kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak-teriak sekeras-kerasnya, ditinggalkanlahnya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumahnya pulang. Orang yang berintegritas, saya mau kasih tahu, kita tuh nggak pernah luput dari masalah. Kita pasti selalu akan ada masalah dalam hidup kita. Bahkan sudah berintegritas di dalam Tuhan aja kadang-kadang masih difitnah. Seperti yang tadi saya ceritakan, saya kadang-kadang saya kecewa ketika saya difitnah melakukan apa yang tidak saya lakukan. Suruh ngaku, padahal bukti-buktinya sudah jelas tidak ada. Suruh ngaku, difitnah. Orang berintegritas, kita jangan sampai kita ngerasa, oh udah berintegritas, udah pasti Tuhan pasti tidak akan memberikan masalah dalam hidup kita. Tidak juga Bapak Ibu, teman-teman semua. Selalu pasti akan ada masalah dalam hidup kita. Tapi kalau kita berintegritas, kita jadi kuat. Kita punya nilai walaupun seringkali yang menggoda itu sifat-sifatnya enak semua. Gak ada yang gak enak digoda. Gak ada yang gak enak kalau misal sesuatu yang menyenangkan kita datang sama kita. Kadang-kadang kita masih mau kompromi gak sama hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Walaupun difitnah, Yusuf tetap melakukan integritasnya dalam melayani tuannya Potifar. Kenapa? Karena dari masa mudanya dia dekat dengan Tuhan. Dari masa mudanya dia punya nilai-nilai dan prinsip di dalam Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa punya integritas yang kuat kalau tidak ada setiap hari kita diisi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hal-hal yang menjaga hidup kita. Saya yakin banget ketika di jalan saya mau marah gara-gara supir angkot nyerempet spion mobil, pasti rasanya tuh dongkol banget. Pengen kita teriakin gitu loh. Tapi kalau kita ingat, waduh tadi saat teduh firmannya begini. Kadang-kadang bisa aja tuh kelewat pagi-pagi firman Tuhan yang tadi pagi dibaca. Secara nggak langsung loh. Kenapa? Karena firman Tuhan itu seringkali menjaga hidup kita. Supaya kita tetap ada dalam integritas. Beda halnya dengan Simson. Ada yang tahu Simson? Dalam Hakim-Hakim nanti bisa baca di rumah. Betul ya? Simson orang yang punya kekuatan yang besar. Betul ya? Dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melawan bangsa Filistin. Ya, siapa yang gak tahu Simson? Dipakai untuk perang menang mulu. Gak ada yang berani sama Simson. Musuh-musuhnya pada takut sama Simson semua. Kalau Simson sudah turun. Tapi ternyata integritasnya bisa dipatahkan oleh seorang wanita yang bernama Delila. Ya, udah berkali-kali Delila bujuk ya. Masa kalau kamu cinta sama aku nih anak-anak muda ya, masa kamu gak kasih tahu sih rahasia kamu bisa kuat kayak gini gimana? Ya, seringkali dibujuk untuk melakukan hal dosa sehingga membuat integritas kita jatuh. Dan akhirnya saking cintanya, saking bucinnya nih Simson ya Bapak Ibu ya. Saking bucinnya dikasih tahulah bahwa tidak ada seorang pun yang pernah memegang rambutku. Jadi kalau misalnya digunting kekuatannya hilang. Ya, dalam Hakim-Hakim 3, dalam Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 19 nanti bisa baca di rumah. Kekuatannya hilang katanya. Akhirnya karena dia tidak berintegritas, hal-hal yang seperti ini bisa dipakai sama si jahat untuk menghancurkan hidup kita. Dampaknya besar banget. Dampaknya luas banget. Kalau kita nggak berintegritas, dampaknya besar banget. Kita bisa kehilangan segalanya. Reputasi kita bisa jatuh, nama baik kita bisa jatuh. Yang tadinya kita dielu-elukan karena integritas kita yang kuat. Dielu-elukan, tapi karena kita menurunkan standar kita, standar ganda dan lain segala macam, akhir reputasi kita, nama baik kita jatuh. Bayangin kalau misalnya Simson hidup di zaman sekarang dipakai sama Pak Jokowi untuk jadi Panglima TNI atau Panglima Kapolri. Keren banget gak? Keren banget.
Tapi ketika rahasianya dikasih tahu sehingga akhirnya bangsa-bangsa lain tahu dan menghancurkan Indonesia, kira-kira Pak Jokowi masih sayang nggak sama Simpson? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak akan dipakai lagi sama bangsa. Sama negara kita. Kenapa? Karena reputasinya udah hancur kok. Nilainya sudah nggak ada. Berbeda dengan Yusuf. Berbeda dengan Yusuf. Dari masa mudanya sampai di rumah Potifar, dia tetap berintegritas. Bahkan ketika difitnah, dia tidak menurunkan integritasnya. Di dalam penjara tetap berintegritas gak? Berintegritas. Bahkan sampai jadi anak kesayangan kepala penjara loh. Dipercayakan segala sesuatu, tawanan semua dipercayakan sama Yusuf. Seorang kriminal dipercaya untuk pegang penjara. Itu keren banget loh. Cuman orang yang berintegritas yang seperti itu. Bahkan ketika keluar dari penjara, karena ada perkenanan Tuhan, menafsirkan mimpi seorang raja. Akhirnya dia diangkat jadi perdana menteri di Mesir. Dan jadi perdana menteri, integritasnya tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam lembah kelam, tetap berintegritas. Bahkan dalam masa kejayaan, dia tetap berintegritas. Kadang-kadang orang kalau sudah diberkati Tuhan, lupa sama Tuhan. Betul? Diberkati Tuhan akhirnya hilang dari gereja. Yang penting kan duit saya ada di sana. Gitu ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang integritas kita bisa dinilai dari duit kalau kita diberkati Tuhan. Padahal Tuhan gak butuh itu. Bapak Ibu. Yang Tuhan butuh integritas kita. Integritas menjadikan kita bijaksana. Amin. Yusuf punya kebijaksanaan. Sehingga dia ngerti betul bahwa ketika 7 tahun masa kejayaan, dia simpan betul-betul hasil ladang. Bener gak? Disimpan. Kalau dulu mah orang-orang pun diberkati, foya-foya, betul ya? Orang diberkati kadang-kadang lupa sama pemberiannya dari Tuhan. Foya-foya, tidak mempergunakan berkatnya dengan baik, foya-foya dan lain segala macam. Tidak bijak dalam mengelola keuangan, tidak bijak dalam mengelola berkat. Foya-foya segala macam. Tapi ketika dalam masa kekeringan, akhirnya kita nggak tahu harus kemana. Tapi Yusuf ketika dia 7 tahun masa kejayaan, dia simpan hasil padi itu di ladang. Karena dia ngerti mungkin nanti akan datang dalam masa kekeringan. Kalau kita nggak simpan, nanti kering kita mau makan apa? Cuman Yusuf yang punya kebijaksanaan seperti itu di Mesir. Nggak ada lagi. Dan akhirnya datanglah 7 tahun masa kekeringan. Bahkan kakak-kakaknya yang membuang dia, bahkan orang-orang yang dulu menjahati dia, bahkan minta hasil ladang sama Yusuf. Gila, itu keren banget. Di dalam masa kekeringan tetap diberkati Tuhan karena dia punya kebijaksanaan, karena dia punya integritas di dalam kehidupannya. Itu dahsyat banget, Bapak Ibu. Jadi orang yang berintegritas akan selalu punya kebijaksanaan. Yang terakhir saya tutup dengan Amsal 22 ayat 1. Kita buka, kita baca sama-sama. Amsal 22 ayat yang ke-1. Sudah ketemu katakan amin. Belum berarti ya. Amsal 22 ayat yang pertama. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara percaya bahwa nama baik itu jauh lebih berharga daripada kekayaan? Oleh karena itu, mari hari ini kita punya integritas yang kuat, kita punya integritas yang besar, karena nama baik itu lebih berharga daripada apa yang kita punya. Amin. Nama baik jauh lebih berharga. Kita datang itu gak pernah bawa apa-apa. Kita pulang nanti kita meninggal juga tidak bawa apa-apa. Oleh sebab itu kita datang dengan sebuah nama baik, kita pulang juga harus nanti dengan nama yang baik. Kita tutup Alkitab kita. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kita sudah belajar soal integritas di dalam kehidupan kita. Sebuah hal yang dasar tapi menentukan ketinggian kita. Sebuah hal yang gak pernah kita duga-duga
ternyata kekuatannya ada dalam integritas. Kalau hari ini kita dengar firman Tuhan, mungkin kemarin-kemarin kita seringkali lemah dalam integritas kita. Seringkali kita nggak konsisten sama integritas kita. Bahkan kita nggak pernah ambil komitmen kita untuk kita berintegritas di dalam Tuhan. Punya nilai, punya prinsip di dalam Tuhan. Tapi hari ini yuk, mari sama-sama. Saya dan saudara diingatkan kembali bahwa penting kita berintegritas, terutama di dalam Tuhan. Kita lakukan apa yang berkenan di hatinya Tuhan. Baik dalam pelayananmu, dalam keluargamu, pekerjaanmu, sekolahmu, usahamu, ladang yang Tuhan sudah siapkan. Yuk sama-sama kita bangun dengan integritas yang kuat di dalam Tuhan. Karena Dialah yang memberikan semua yang baik di dalam hidup kita hari ini. Oleh karena itu hari ini saya undang Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di gereja untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Yang ada di Zoom, kalau engkau meresponi firman Tuhan ini, yuk sama-sama kita taruh tangan kita di dada kita. Kita mau deklarasikan pujian ini dari hati kita sama-sama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Amin. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kami tangan lebih sungguh dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Amin. Seturut karya-Mu dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia. Lebih sungguh lagi sama-sama katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap, amin, hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Lebih sungguh lagi, mari angkat tanganmu sama-sama katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Dia pandang kita selalu mulia. Sebab itu hari ini kita mau deklarasikan komitmen kita dari hati kita. Ajarku berharap. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Taat dan setia. Disuruh lagi sama-sama katakan, oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu
dan ajarku berharap, amin, hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia hanya padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami bersyukur Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kalau hari ini kami diingatkan untuk kami punya integritas di dalam Tuhan, untuk hidup kami penuh integritas di dalam Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh bertanam dan berbuah dalam setiap kehidupan kami, sehingga ketika kami Tuhan melakukan bagian kami punya integritas yang kuat, punya nilai yang kuat, punya prinsip yang kuat di dalam Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kami, bukan kekayaan kami, bukan setiap apa yang kami punya, tapi hari ini integritas yang kami bangun di dalam Tuhan, itulah yang Tuhan perlukan di dalam kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap ladang usaha kami, keluar masuk kami diberkati Tuhan. Kami yang sekolah kami diberkati Tuhan dengan penuh kelimpahan daripada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan sudah kerjakan terlebih dulu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya kami pulang gak lagi sama seperti kami datang, tapi kami pulang menerima sesuatu yang baru, pewahyuan yang baru, karena Engkaulah Allah yang hidup dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau firman-Mu hari ini sudah kami dengar dan kami hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami percaya sudah dimeteraikan di dalam sanubari kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang unggul dan memberkati setiap aspek kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Di nama Tuhan, terima kasih kepada hambanya Bapak Brian. Berkat firman Tuhan yang luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan ya. Biar kita boleh diingatkan kembali menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas dalam melayani Tuhan, bahkan dalam mengiring akan Tuhan ya. Sekali lagi terima kasih Pak Brian dan Ibu, juga untuk Baby Zora ya. Aduh, anak itu anteng sekali ya ternyata ya. Untuk kategori usia dia tuh anteng banget gitu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, sekarang selesai ini nanti akan ada ibadah youth dan nanti juga ibadah youth dan ibadah doa-doa seperti biasa hari Kamis dan doa fajar. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftar untuk Natal kita, ini adalah minggu di minggu terakhir dan memang 31 Juli gitu, jadi akhir ya. Jadi Bapak Ibu masih ada waktu berapa jam ke belakang, karena besok itu sudah ditutup pendaftarannya ya Bapak Ibu Saudara. Setelah itu baru panitia akan memikirkan kemana kita berangkat untuk Natal gitu ya. Kita mau ke Bandung kah, kita mau outing kah, maksudnya mau apa tuh namanya, naik-naik itulah yang serem-serem itu. Apa namanya sih? Outbound sambil nginep gitu. Pokoknya nanti dipikirin Bapak Ibu Saudara, karena panitia juga tahu bahwa kita nggak mungkin all day di dalam villa dan nothing to do, cuman kebaktian sekali gitu ya. Yang pasti
pasti ada cerita-cerita seru deh di situ ya. Jadi yang belum daftar silakan daftar. Soal biaya nanti akan keluar. Bapak yang sudah bayar, andai kata bayarnya lebih kurang dari situ, maka uangnya akan dikembalikan gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang penting daftar dulu dan selanjutnya biar kita juga nabung atau gimana sampai Desember. Setuju ya? Kita berangkat tanggal 25 dan 26. Jadi siapkan tanggal itu untuk kita sama-sama pergi berangkat. Nah Bapak Ibu Saudara, itu pengumuman untuk Natalnya, nanti baru kemudian panitia Natal akan mengumumkan. Selanjutnya adalah kita akan nyanyi dulu buat yang ulang tahun ya. Ibu Lice Cendana tanggal 30 Juli kemarin ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Bisa menyalakan? Nggak nyalin kamera ya? Oke deh, berarti selamat ulang tahun aja ya Bu Lice. Bapak Ibu memang kalau di Zoom ini agak sulit kalau ada beberapa daerah itu nggak bisa kalau pakai kamera itu nanti hilang-hilang sinyalnya. Jadi dimaklumkan ya. Tapi Bu Lice doa kami menyertaimu biar semakin kuat di dalam Tuhan ya. Oke, itu aja Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersyukur untuk hari ini, untuk kasih sayang Tuhan, sehingga kita masih dalam perlindungan Tuhan ya. Saya percaya bahwa pemulihan demi pemulihan di tahun pemulihan ini terus ada. Ingat firman Tuhan tadi ya, nama baik itu lebih baik. Jadi jangan jadi orang yang munafik Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau jadi orang munafik, orang akan senang kita cuma sementara. Tetapi waktu itu akan menjawab kebenaran, karena selalu saya bilang bahwa kebenaran hanya perlu waktu, bukan pembelaan. Jadi akan terlihat kebenaran. Itu prinsip, makanya kenapa saya cari sedikit, kenapa kalau misalnya Bu, Ibu diinin, saya nggak pernah bela diri karena saya tahu bahwa kebenaran hanya perlu waktu. Biarlah kebenaran membela kebenarannya sendiri gitu ya. Jadi Bapak Ibu, yuk kita belajar, firman Tuhan udah bilang. Ya jangan jadi munafik seperti kuburan, tahu ya kuburan Cina ya. Kuburan Cina itu bagus, apalagi coba main di San Diego Hill. Itu ada tempat buat ngopi ya kan, buat yang lainnya. Tetapi dalamnya kerangka, dalamnya tulang belulang. Kita jangan kayak gitu. Tadi kita udah baca firman Tuhannya. Jangan kelihatan seperti kuburan. Bagus depannya, dalamnya ancur-ancuran. Terus kita bisa bilang gini, yang tahu gue sama Tuhan ini, hati-hati Bapak Ibu Saudara, nanti kebenaran disingkapkan. Jangan sampai Tuhan yang menyingkapkan. Kalau Tuhan yang menyingkapkan, seluruh dunia dia tahu. Lebih baik bertobat dari sekarang. Amin. Bertobat ya, jadi pribadi-pribadi yang integritas di dalam Tuhan. Saya untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian, menyenangkan hati Tuhan. Lebih dari segalanya. Kita nggak tahu singkat hidup kita semana, tapi manusia itu firman Tuhan udah bilang seperti uap. Hari ini ada, ntar juga sebentar lagi udah nggak ada. Ya. Tetapi selagi kita ada di dunia ini, mari kita maksimal. Kita nggak tahu batas umur kita sampai di mana. Tetapi satu hal, selama Tuhan percayakan kita hidup di dunia ini, tujuan kita satu, menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita selama hidup ini sudah menyenangkan hati Tuhan?
Naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah. Kita ada karena anugerah Tuhan. Di relungan hati ini, biarlah kata dan perbuatan kita sama. Kata dan perbuatan di setiap rencana kita, di setiap rencanamu, semua cita-cita seturut kehendak Tuhan. Kehendakmu, Engkau ciptakan aku. Tuhan menciptakan kita untuk menyenangkan. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana Tuhan ada, kita rindu berada. Engkau ada, aku rindu berada. Biarlah Tuhan menjadi kesukaan kita. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Engkau ciptakan aku. Tak ada di dunia ini tujuannya untuk menyenangkanmu. Menyenangkan. Biarlah sepanjang hidup kita, sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Jadilah pribadi-pribadi yang integritas. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, satu karang perhentian tak akan tergantung. Engkau kesukaanku, satu karang perhentian tak akan tergantikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah minggu ini Engkau ada buat kami. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang begitu setia, yang memiliki integritas kuat di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan dengan badai hidup yang sedang dialami oleh setiap jemaat Tuhan. Mereka tetap satu tujuannya, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk jemaat Tuhan yang tidak kompromi dengan keadaan dunia ini. Mereka tetap memandang Tuhan dengan segala kebenarannya. Tuhan berkati kami semua Bapa. Kami percaya nanti pada suatu saat nanti ada perbedaan yang nyata. Buat orang-orang yang dekat sama Tuhan, buat orang-orang yang tertuju kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Brian Tuhan dengan ibu, bapak dan anaknya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Di masa usia mudanya ya Tuhan, pakai dengan luar biasa. Banyak jiwa-jiwa muda dimenangkan melalui hamba-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, biar hikmat Tuhan menyertai, sehingga promosi demi promosi boleh dialaminya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Juga untuk baby Zora, Tuhan pertumbuhkan kembang dengan luar biasa, sehingga putri ini tumbuh menjadi putri yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan pada waktunya. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami serahkan keluarga Bapak Pendeta Brian ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak dulu surga, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Lice yang Tuhan sudah tambahkan usia 1
1 tahun lagi kemarin Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan tahu apa yang menjadi kekuatannya dia, Tuhan tahu apa yang sedang dia rindukan Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan keluarga ini. Kami percaya Tuhan, suaminya juga akan Tuhan sembuhkan dan nama Tuhan dipermuliakan dalamnya. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih sakit saat ini Tuhan. Kami percaya mereka akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Proses terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tetap berkuasa dan mukjizat itu masih ada. Kami percaya itu Bapak. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak Tuhan yang sudah membantu gerejamu di tempat ini membeli mic Tuhan. Sehingga ibadah online berjalan dengan baik. Suara kami tidak putus-putus dengan pemberian mic ini Tuhan. Kami berdoa untuk anakmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan, walaupun dia tidak mau menyebutkan namanya, tetapi Engkau melihat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya pekerjaanmu GB Pisangan Baru adalah milik Tuhan. Dan di sanalah Tuhan memelihara kami. Di sanalah Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Jemaat Tuhan yang mengembalikan Tuhan, jemaat Tuhan yang persembahan Tuhan sebentar nanti di gereja di belakang Tuhan, maupun kami melakukannya dengan QRIS. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan, jemaatmu Tuhan begitu peduli akan pekerjaan Tuhan, begitu memperhatikan pekerjaanmu Tuhan. Hamba percaya Tuhan disenangkan dalamnya, dan Tuhan tidak berhutang atas mereka. Berkat Tuhan melimpah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan bahwa yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Sebabnya Bapa, kami percaya Tuhan sebentar kami akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai bersama. Dia tidak akan membiarkanmu dan tidak akan meninggalkanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, sekarang marilah pulang dan terimalah berkat. Berkat yang luar biasa dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta berkat penghiburan, kekuatan, penyertaan Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah menjadi teladan, tetaplah berintegritas di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Nyatakan engkau Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanmu. Nyatakan engkau Tuhan di Tuhan yang selalu kusembah di setiap nafas. Tuhan yang selalu kusembah di setiap nafas. Terima kasih Tuhan memberkati. Tuhan boleh ada QRIS, boleh berikan persembahan melalui QRIS, atau yang di gereja boleh taruh kotak di belakang. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.